Shalom, selamat berjumpa lagi adik-adik terkasih bersama dengan orang tua tercinta, Sisi dan semua kawan-kawan yang ada. Kita mulai lagi dengan kisah yang baru. Selesai kisah Ayub, kita balik ke Abram di Kejadian 12. Temanya Abram dipanggil. Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan." Jadi Allah memilih dan memanggil Abram secara khusus, meminta ia pergi dari negerinya, dari sanak keluarganya, dari rumah bapanya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Allah berjanji, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Sekitar 7 berkat yang Allah janjikan. Sepertinya kalau kita lihat ada 7 hari, setiap hari ada berkat baru yang Allah janjikan buat Abram. Nah, Abram segera berangkat dari Haran. Ia meninggalkan Haran, tempat tinggalnya, dan berangkat bersama dengan Sarai, istrinya, dan juga Lot, keponakannya. Nah, mereka berangkat membawa harta benda yang mereka punya, dan juga orang-orang atau hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran, dan mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai di tanah Kanaan. Inilah gambar dari peta tanah Kanaan yang didiami oleh Abram. Nah, Abram kemudian berjalan melalui tanah-tanah itu dan sampai ke suatu tempat yang bernama Sikem, ya. Di situ disebut pohon Tarbantin. Nah, waktu itu orang yang diam di negeri itu disebut dengan orang Kanaan. Tuhan berkata kepada Abram ketika dia sudah sampai di tempat itu, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu," kata Tuhan. Dan segeralah Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana untuk menghormati Tuhan yang sudah berbicara dengan dia, Tuhan yang sudah memanggil dia, Tuhan yang sudah memimpin dia ke tempat yang sekarang dia tinggal. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Di sana juga ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi tampak Abraham ini kemanapun ia pergi selalu mendirikan mezbah sebagai tanda ucapan syukur dia kepada Tuhan. Apa pelajaran yang dapat kita simak dari kisah ini, anak-anakku? Yang pertama, kita melihat Allah memanggil dan memilih setiap orang secara khusus dengan tujuan khusus. Nah, seperti Abram dipanggil, kita pun dipanggil sekarang oleh Allah. Maukah kita taat seperti Abram? Semoga mau. Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Allah memanggil, menyuruh pergi, dan ia menyediakan semua berkat yang diperlukan. Ada 7 janji yang Allah sudah berikan. Berkat itu juga tersedia bagi kita karena kita ada di dalam Kristus. Ya, karena kamu di dalam Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Apakah kita bersedia untuk mentaati Allah seperti Abraham mentaati? Semoga kita semua mau mentaati. Nah, ayat hafalan kita adalah ayat panggilan Abram
supaya kita juga selalu mengingat bahwa kita dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ayah bunda tolong mengajarkan buat anak-anak kita semuanya. Oma akan berdoa untuk mereka dan untuk ayah bunda sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sebagaimana Abram mendirikan mezbah, menghormati Tuhan, kami juga mau mendirikan mezbah kami setiap hari. Dengan berdoa, memanggil namamu yang sudah menyelamatkan kami. Berkatilah semua anak-anak kami dan mereka yang mendengar renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.